Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, yaitu pertanyaan tentang seputar Ramadan. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Ustadz, yaitu hukum berkumur dan istinsyak saat berpuasa. Kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur memasukkan air madah, masukkan air ke mulut. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu air ke mulut, satu ke hidung. Kata Nabi, idza stansyaqta, kalau kau istinsyak, fabaligh. Silakan berlebih-lebihan engkau istinsyak. Ambil air. Bagus, membantu masuknya oksigen ke otak. Dan bagi yang pilek, flu, influenza, paling bagus. Ambil air tarik. Merah. Tapi setelah itu keluar ingus-ingusnya, bersih. Tapi illa antakuna sha'iman, kecuali ketika kau sedang puasa, waktu puasa. Sedang puasa sedikit aja. Tapi kalau sedang puasa, ini sedang puasa di pantai. Buang puasa, kumur-kumurnya pun. Oh. Nyari masalah itu. Tak kalah populer dari pertanyaan yang pertama, Ustaz, yaitu tentang hukum gosok gigi di saat kita berpuasa. Bagaimana menurut Ustaz? Banyaklah Ustaz, apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan terus. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min ri'il miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi, lus. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan rusak puasa. Ini pertanyaan tidak kalah penting, Ustadz, mewakili pertanyaan dari ibu-ibu yang biasanya sering memasak untuk buka di rumah, yaitu tentang apakah batal puasa mencicipi makanan untuk merasakan garamnya. Mazhab Hambali mengatakan tak batal karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskan ini. Maka tak batal karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu didudahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustadz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh tak tahu Ustadz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Tak kalah populernya, Ustadz, yaitu tentang menangis. Kan banyak orang bilang tuh kalau menangis bisa membatalkan puasa. Menurut saya sendiri, apakah menangis itu membatalkan puasa? Nangis tak batal. Tapi kata kawan saya batal, Ustadz. Nangis sambil minum teh es. Karena istri dihamun suami, menangis dia sampai teganya. Batal lah. Pertanyaan selanjutnya nih, Ustadz. Berapa menit setelah berbuka baru azan?
Waktu azan itulah buka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sudah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, yaitu pertanyaan ini banyak sekali menimbulkan ikhtilaf di kalangan masyarakat, yaitu tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya, artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz, dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang, satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36, dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang, kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Nah, itu jurusnya. Tentang pelaksanaan sholat tarawih itu tersebut Ustaz, yaitu banyak kita menjumpai suara Bilal yang kadang kurang jelas. Bagaimana solusi untuk mengatasi itu Ustaz? Supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating, nanti dibaca Bilal malam, Subhanal Malikil Ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan tidak kalah ikhtilaf juga, bahkan sampai membid'ahkan saudaranya sendiri hanya karena bersalaman sesudah sholat. Bagaimana menurut Ustaz tentang bersalaman sesudah sholat? Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sehat Pak? Ini pertanyaan mewakili bapak-bapaknya Ustaz, yang biasanya dilakukan di saat akhir Ramadan. Nah, dan ini juga banyak menimbulkan pertanyaan, yaitu tentang kapan waktu yang pas untuk membayar zakat fitrah. Menurut Abu Hanifah boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu cepat. Mau dekat-dekat genting, panitia sudah sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi baginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik.
28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami membalik kampung. Selesai. Mantap. Untuk proses pembayarannya ini sendiri Ustadz, lebih baik menggunakan uang kah atau ke beras? Kalau Ustadz sendiri seperti apa? Saya bayar 3 kilo karena saya memilih pendapat 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on setengah, 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 pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Tidak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil, maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin, mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang, udah dikumpulnya 2,5 kilo, itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Sekian itulah sesi tanya jawab kami bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.